Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan mengukur terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Untuk menjamin kualitas produk di pasaran, sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tertentu sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam mengarsipkan dan untuk mendapatkan hak paten adalah atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam mengarsipkan dan untuk mendapatkan hak paten atas produk. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Tujuan pengujian produk: A. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuai sesuatu produk. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demonstrasi produk. Penyediaan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Menetapkan kesesuaian produk dengan menggunakan dan dengan penggunaan akhir sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain, sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Membantu mencegah masalah yang terkait dengan kendala produk. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Kegunaan pengujian produk bagi perusahaan: meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Dapat mengulur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas keamanan produk. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Pengujian produk terikat erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintahan yang melindungi konsumen ataupun yang berperan dalam pengujian tersebut sebagai berikut. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Peran pemerintah yaitu di sini
peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan SNI. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dengan layanan sesuai dengan industri. Organisasi konsumen, pesan organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintahan. Persatuan pengujian produksi, pendekatan sistem metode dengan perusahaan pengujian untuk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang jenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. Sebagai berikut, produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. Kuesioner yang diajukan harus sama, rencana sampling yang sama, metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Data normatif, pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, bertujuan untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Perusahaan penelitian yang sama ada baiknya perusahaan menggunakan sistem perusahaan di situ untuk melakukan semua pengujian produk. Hal ini merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. Ujian lingkungan nyata adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Variabel kritis kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Variabel kritisnya harus diambil untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. Rumus produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Bila produsen telah yakin memiliki produk yang lebih baik, usahakan untuk memasarkan ke wilayah pemasaran yang terbatas selama periode tertentu. Hal ini untuk bertujuan melihat siklus pembelian produk berulang. Selanjutnya, distribusi produk ke semua pangsa pasar. Semakin kecil pangsa pasar, akan semakin besar pula risiko yang bisa diambil dengan formulasi baru tersebut. Semakin besar pangsa pasar, semakin bisa mempertahankan keadaan dalam memperkenalkan formulasi baru. Standarisasi dan sertifikasi produk. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar pembandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari satu produk, bahan maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Menurut ketentuan pasal 1A angka 2 PP nomor 102 2000 tentang standar nasional standarisasi produk merumuskan, menerapkan dan revisi standar yang dilakukan secara terbitan dan bekerja sama dengan semua pihak. Badan Pengatur Nasional Produk, Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Untuk standar pengujian produk tentu harus ada pakem yang bisa diuji secara universal dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial. BSN sebagai lembaga pemerintahan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia mengacu pada yang ditetapkan oleh Badan Dunia seperti ISO, Codex Alimentarius, dan standar regional serta standar nasional lainnya. Badan Standar Nasional BSN
memiliki fungsi sebagai berikut. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional, koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas BSN, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional, penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi, penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan untuk ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional sebagai berikut. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem informasi di bidangnya. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan penetapan kebijakan, sistem akreditasi lembaga, sertifikat lembaga, sering laboratorium, penentuan SNI, pelaksana penelitian dan pengembangan di bidangnya, penyelesaian pendidikan dan pelatihan di bidangnya, pengertian proses produk sebuah perusahaan yang akan mengolah bahan pementahan menjadi bahan diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau sang produk dan kemudian dicari penyebab dan segera dilakukan perbaikan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar dan menentukan keputusan akhir. Diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk adalah standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal berikut. Kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan bersaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Manfaat akhir dari produk adalah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. Keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya yang terjamin atau berkualitas super. Pendekatan pengendalian kualitas produk. Pendekatan masukan, pendekatan proses, pendekatan keluaran. Manfaat pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bagi perusahaan memberikan manfaat sebagai berikut. Tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga kerja, menekan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Meningkatkan penjualan, di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang